untuk belajar, ya kan? Yang terpenting pertama adalah rukun Islam yang 5. Ini perkara dasar di dalam Islam, di mana pada poin yang pertama kita diwajibkan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ikrar ini bukan hanya terucap dalam lisan kita saja, ya kan, ngaku orang yang meyakini 2 kalimat syahadat, tapi kehidupannya jauh dari kehidupannya Islam. Seseorang yang benar dalam pengucapan 2 kalimat syahadatnya, maka dia adalah orang yang konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ngaku muslim, ya kan, meyakini 2 kalimat syahadat, tapi misalnya malam Jumat Kliwon bawa kembang setaman pergi ke kuburan, minta berkah di sana, atau minta penglaris ke kuburan-kuburan keramat, kuburan para wali, ya kan, atau ke tempat-tempat, ya kan, mbah, kiai, atau orang yang ya kan, diagungkan, ya kan, atau para dukun. Tidak mungkin syahadatnya akan sinkron atau akan pas, karena tidak mungkin akan berkumpul antara tauhid dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya 5 waktu misalnya, zakatnya, puasanya, semuanya dilaksanakan, tapi kalau kena permasalahan pergi ke dukun, sholatnya, puasanya, zakatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melanggar rukun pertama dari rukun-rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang mana ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu maknanya. Yang mana la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada sembahan yang hak, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seseorang hamba tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya dia tidak diperbolehkan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Sujud dia, rukuk dia tidak tunaikan kecuali hanya kepada Allah. Dia tahu bahwasanya tidak ada yang akan bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, jodoh, ya kan, sakit, sehat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh umat manusia dan jinnya berkumpul di dunia ini untuk memberikan manfaat kepada seseorang, manfaat itu tidak akan datang kecuali atas izin Allah. Kalau seluruh manusia dan jinnya berkumpul di dunia ini untuk memberikan madarat, maka tidak akan sampai madarat tersebut kecuali atas izin Allah. Ini bukti orang yang bertauhid. Ketergantungan dia putih, suci hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri toladan, di mana bukti kebenaran syahadat Muhammad Rasulullahnya adalah dengan dia meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, membenarkan segala apa yang datang dari Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dan dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukti benarnya peribadahan atau syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mendirikan sholat. Nah ini, ketika sholat dia tunaikan, setelah dia tunaikan dengan secara ikhlas karena Allah, dia belajar berilmu bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku melaksanakan sholat. Kita tunaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Karena bukti benarnya syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Belajar kita bagaimana cara sholat Rasulullah, kita ikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita pelajari rukun-rukun, kita pelajari mana kewajiban-kewajiban, kita pelajari mana sunnah-sunnahnya, sehingga kita melaksanakan sholat dengan secara benar dan kita
tahu ilmunya. Karena dengan tahunya kita, dengan berilmunya kita akan adalah merupakan sebab utama diterimanya amal ibadah kita. Kemudian kita belajar tentang zakat. Kapan seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Berapa ukuran seseorang mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Mana rukunnya? Ya kan, rukun-rukun zakat. Ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat? Di antara hikmah seperti Allah firmankan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah, ya kan, dari harta-harta mereka orang-orang yang mampu, ya kan, sedekah, karena zakat adalah merupakan salah satu bentuk sedekah yang sifatnya wajib. Untuk apa? Untuk mensucikan mereka, mensucikan hati mereka, dan membersihkan kekotoran, kesalahan yang mungkin ada pada orang tersebut. Kemudian setelah itu belajar puasa. Bagaimana puasa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Belajar haji, ya kan, khudu'an mimana sikaku, contohlah oleh kalian kata Rasulullah bagaimana, ya kan, kalian lihat melaksanakan manasik haji, kita tunaikan seperti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah, kita tidak melangkah melaksanakan sebuah ketaatan di dalam Islam kecuali kita diwajibkan untuk berilmu dahulu tentang bagaimana tata cara ketaatan itu dipraktekkan sesuai dengan tuntunan dan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya kan, dengan melaksanakan ini saja, pernah ada sebuah hadis, ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Kalau orang Jawa ngomong orang desa klutuk, gitu ya, orang desa pedalaman. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang telah diwajibkan kepada dalam Islam? Kemudian Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5 ini. Kata orang badui ini dikatakan, cukup saya melaksanakan yang 5 ini saja. Apakah saya bisa masuk surga? Bisa, kata Rasulullah. Kalau kamu benar-benar melaksanakannya dengan sempurna, dalam artian ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam praktek amalan tersebut, maka dia akan masuk surga. نختم بهذا إن شاء الله بهذه الفقرة البسيطة. إذا تعلم الإنسان هذه الأمور وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو البارئ وهو المصور سبحانه وتعالى وهو المستحق للعبادة، فآمن بالله وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله، ليس لمنصبه ولا لمال ولا لغيره، لكن الله سبحانه وتعالى وجب عليه هنا أن يبلغ، وأول من يبلغ أهله، أول من يبلغ أهله والده وأمه وأبوه وأخوه، وأمه وأبوه وأخوه وزوجته وابنه وابنته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة إذا فصل الله سبحانه وتعالى بين العباد، بدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب، يتعلق الابن بهذا الرجل بأبيه، ويتعلق الزوجة بزوجها، ويتعلق الأم بابنها، ويتعلق الابن بأبيه، كل يمسك بعنقه. إنه لم يأمرني بالمعروف ولم ينهاني عن المنكر، ثم يؤمر الله سبحانه وتعالى به، لأن النبي بين ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: من مات وهو غاش برعيته لم يدخل الجنة. الذي يموت وزوجته على الشرك، يموت وزوجته لا تصلي، يموت